Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Jihad. Kitab ya bab masalah jihad sekarang. Babu wujubil jihad wa fadlil ghuduwati warrawhah. Bab wajib jihad dan keutamaan pergi berperang pada waktu pagi dan juga pada waktu sore. Berikut ini sekian banyak ayat yang menjelaskan tentang anjuran atau kewajiban untuk melaksanakan jihad. Kita tidak akan menerjemahkan setiap ayat ini karena kita fokus kepada pembahasan terhadap hadis-hadis jihad. Kita hanya membaca ayat Al-Qur'annya saja. Qala Allah Ta'ala wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kaffah wa alamu annallaha ma'al muttaqin. Itu dalil ayat yang pertama tentang kewajiban jihad. Dalil yang kedua, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Itu dalil ayat yang ketiga. Dalil ayat yang ketiga, infiru khifafa wa thiqala wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Dalil yang keempat, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqataluna wa'dan 'alaihi haqqan fit tawrati wal injili wal qur'an wa man awfa bi ahdihi minallahi fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bay'atum bih wa dzalika huwal fawzul 'azim. Dalil yang kelima, qala Allah Ta'ala la yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulid darari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim faddalallahu al mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina darajah wa kullu wa'adallahu al husna wa faddalallahu al mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima. Dalil yang keenam, darajati minhum maghfirata wa rahmah wa kana Allahu ghafurur rahim. Dalil yang keenam, qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Qala Allah Ta'ala, masih satu ayat ini, yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtihal anharu wa masakin thayyibatan fi jannati adn dzalikal fawzul azim wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wal ayatu fil babi katsiratun masyhuratun. Ayat-ayat yang berkaitan dengan anjuran tentang melaksanakan jihad katsiratun sangat banyak, masyhuratun dan juga sangat terkenal, populer. Nah, kita fokus kepada kajian hadisnya. Wa ammal hadisu fi fadil jihad faktsar min an tuhsar. Adapun hadis-hadis yang berkaitan dengan keutamaan jihad itu faktsar, lebih banyak lagi, min an tuhsara, dari apa yang bisa dibatasi, dari apa yang ditulis di kitab ini, hadis-hadis yang berkaitan dengan jihad dengan lebih banyak lagi jumlahnya. Famin dzalika, diantaranya an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah meridainya, qala, berkata Abi Hurairah, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya, ayyul amali afdal, perbuatan apa yang lebih utama wahai Rasul? Qala, Nabi menjawab, imanum billah, satu perbuatan yang paling banyak pahalanya adalah iman kepada Allah dan Rasulnya. Summa qila ma, summa madza, kemudian ditanya lagi Nabi, summa madza, kemudian apa Rasul? Qala, Nabi menjawab, al jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Qila, kemudian ditanya lagi, summa madza, kemudian apa wahai Rasul?
Qala hajjum mabrurun adalah haji mabrur. Inilah 3 perbuatan yang paling banyak mendapatkan pahala. Muttafaqun alaih, disepakati di sini oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wan Ibni Mas'ud, dari Ibni Mas'ud radhiyallahu an, semoga Allah meridainya, qala, berkata Ibnu Mas'ud, qultu, aku bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayul amali, perbuatan apa, ahabbu, yang lebih dicintai, ilallahi, oleh Allah Ta'ala. Qala, Nabi menjawab, as-salatu ala waqtiha. Yang pertama, perbuatan yang paling dicintai oleh Allah adalah sholat pada waktunya. Waktu duhur, ya sholat duhur. Waktu asar, sholat asar. Bukan sholat duhur di waktu asar. Ini adalah perbuatan yang dicintai oleh Allah kalau kita bisa sholat di waktunya sholat itu. Qultu, kemudian aku bertanya lagi, kata Ibnu Mas'ud, summa ayyun, kemudian apa lagi? Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Qultu, aku bertanya lagi, summa ayyun, kemudian apa lagi ya Rasul? Al jihadu fi sabilillah, adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Ada penafsiran menarik dari Imam Al-Qurtubi terhadap hadis ini. Mengapa Nabi menyebutkan 3 amal perbuatan secara berurutan, yang itu merupakan perbuatan yang dicintai oleh Allah. Yang pertama adalah sholat, karena sholat itu adalah standar kebaikan untuk semua ibadah. Kalau sholatnya itu sudah nggak bagus, maka ibadah-ibadah yang lain itu sangat mungkin tidak akan bagus juga. Kalau sholatnya sudah bagus, maka puasanya, zakatnya, hajinya, apalagi ibadah-ibadah sunnah yang lain itu akan bagus. Kalau nggak bagus, tidak akan bagus. Yang kedua, birrul walidain. Ini adalah standar kebaikan kepada orang lain. Kalau sudah kepada orang tua tidak baik, maka kepada orang lain tidak akan baik pula. Jadi standar kebaikan orang itu tergantung kepada kebaikannya kepada orang tuanya. Kalau kepada orang tuanya sudah baik, maka kepada orang lain pun akan baik juga. Sementara jihad ini berkaitan dengan kemungkaran. Kalau orang itu sudah tidak berani berjuang untuk mengenyahkan orang-orang kafir yang betul-betul zalim kepada orang Islam, tidak berani memerangi mereka, maka orang itu kepada setiap kemungkaran juga tidak akan berani melakukan tindakan-tindakan. Jadi ini 3 identitas ibadah, identitas kebaikan kepada orang lain, identitas memerangi kemungkaran. Dilihat dari 3 hal ini. Wan Abi Dzar, dari Abi Dzar radhiyallahu an, semoga Allah meridainya, qala, berkata Abi Dzar, qultu, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayul amali afdal, perbuatan apa afdal yang lebih utama, perbuatan yang lebih banyak pahalanya? Qala, Nabi menjawab, al imanu billah, iman kepada Allah, wal jihadu fi sabili, dan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan, disepakati oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Berkaitan dengan sekian banyak pertanyaan sahabat kepada Nabi Muhammad SAW, dan jawaban Nabi itu kemudian beda-beda yang diberikan kepada setiap penanya, itu kata muhaddis, itu berkaitan dengan konteksnya. Kalau orang itu misalnya kurang bersemangat dalam urusan jihad, maka jihad ditaruh di nomor yang pertama. Kalau orang itu lemah imannya, maka iman ditaruh di nomor pertama. Tergantung kepada konteks siapa yang bertanya. Tuh. Yang kedua berkaitan dengan jihad juga, esensi kepentingannya, ya, urgensinya, nilai keutamaannya itu tergantung kepada keadaan. Kalau memang kondisi negara betul-betul membutuhkan untuk memerangi orang kafir yang sudah masuk ke wilayah Islam, maka jihad menjadi fardu ain. Sementara ibadah-ibadah yang lain itu menjadi nomor yang sekian.
Karena nanti akan dijelaskan juga bahwasanya jihad itu adalah satu ibadah yang dampaknya sangat berpengaruh kepada banyak orang. Beda dengan ibadah-ibadah fardhi seperti sholat, seperti haji, yaitu merupakan ibadah yang dampaknya hanya berpengaruh kepada orang yang melakukan dan tidak banyak berpengaruh kepada orang lain. Karena itulah ketika ada satu kondisi darurat di mana jihad itu merupakan fardu ain, maka haji itu ditangguhkan. Yang didahulukan adalah jihad, karena itu merupakan fardu ain yang dampaknya sangat berpengaruh terhadap keadaan sebuah bangsa dan berpengaruh kepada orang lain. Wa an Anasin, dan dari sahabat Anas radhiyallahu an, semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda Nabi, la ghadwatun fi sabilillah, sungguh berangkat pagi untuk jihad di jalan Allah, au rauhatun, atau berangkat pada waktu sore, khairun, adalah lebih bagus, minad dunya, dari dunia, wa ma fiha, dan apa-apa fiha, di dalam dunia. Muttafaqun alaih, hadis riwayat disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwasanya berperang di jalan Allah itu merupakan keutamaan yang sangat tinggi, di mana pahalanya itu lebih besar dari seluruh apa yang ada di dunia ini. Yang kedua, ini juga untuk menunjukkan bahwa kehidupan akhirat yang dijanjikan kepada orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala itu lebih berharga dari seluruh isi dunia ini yang sebenarnya adalah fana. Wan Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, qala, berkata Abi Sa'id, ata rajulun Rasulullah, ata datang rajulun, seorang laki-laki, Rasulullah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqala, maka ia berkata, ayyun nasi afdalu, manusia seperti apa, afdalu, yang lebih utama, wahai Rasul? Qala, Nabi menjawab, mu'minun yujahidu binafsihi wa malihi fi sabilillah, yaitu orang mukmin yang berjihad dengan jiwanya dan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Qala, orang itu bertanya lagi, summa man, kemudian siapa lagi yang lebih utama, wahai Rasul? Qala, berkata Nabi, mu'minun, orang mukmin, fi syi'bin minas su'ab, fi syi'bin minas su'ab, yang berada di dalam tempat yang sepi, di dalam tempat yang sepi, yang jauh dari kehidupan manusia. Minas sya'ab, dari tempat-tempat yang sepi, ya'budullah, yang tujuannya agar fokus beribadah kepada Allah, wa yada'un nasa, dan meninggalkan manusia, min syarihi, dari kejelekannya. Yang pertama, ini jelas orang yang utama adalah orang yang berjihad dengan nyawa dan hartanya. Yang kedua, orang yang uzlah karena masyarakatnya sudah jelek. Dia uzlah, menyepi di sebuah tempat yang sepi agar bisa fokus ibadah kepada Allah dan tidak ada orang yang menghalangi ibadahnya. Ini berlaku kalau sudah masyarakat rusak. Kalau kita tinggal di tengah-tengah mereka, maka ibadah kita juga rusak, akidah juga rusak. Maka untuk menyelamatkan akidah dan ibadah, kita harus menyepi, menjauhi mereka. Nah, ini adalah manusia yang utama juga, kata Nabi. Muttafaqun alaih. Wa an Sahal bin Sa'id, Wan Sahal bin Sa'ad, dari Sahal bin Sa'ad, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda, ribatu yaumin, menjaga garis depan, ya, yaumin, satu hari, garis depan dalam peperangan, ya.
menjaga garis depan peperangan fisabilillah, di dalam jalan Allah, jihad di dalam jalan Allah, khairun lebih bagus minad dunya dari dunia, wama dan apa alaiha di atas dunia, wa maudhi'u sauti ahadikum dan tempat pecut atau tempat cambuk salah satu kalian minal jannati dari surga, khairun lebih bagus minad dunya dari dunia, wama dan apa alaiha di atas dunia. Nah ini ya, ini karena orang kalau pas menjadi penjaga garis depan di medan perang itu merupakan orang yang menanggung risiko yang sangat fatal sekali, yang sangat banyak, karena bisa mati duluan, karena bisa terluka duluan, karena langsung berhadapan-hadapan dengan musuh. Tetapi baris depan itu merupakan baris yang sangat menentukan, agar kemudian benteng itu tidak mudah dimasuki oleh musuh. Karena begitu beratnya beban tanggung jawab yang harus diemban oleh orang-orang yang ada di garis depan, maka pahalanya yang akan diberikan kepada mereka oleh Allah Subhanahu wa taala juga sangat luar biasa. Bahkan andai kata mereka diberi cambuk saja dari surga, cambuk itu lebih bagus dari dunia dan isinya. Padahal orang yang berjihad lalu masuk surga tidak hanya diberi cambuk, tapi diberi apa saja. Ini untuk menunjukkan cambuk saja yang nampak tidak berharga, kalau itu cambuk dari surga, itu lebih bagus daripada seluruh dunia dan isinya ini. Jadi ini semangat ya, memberikan motivasi ini kepada pejuang Islam agar mereka itu berani tampil di medan perang, bahkan walaupun mereka itu diposisikan di barisan bagian depan. Warauhatu berangkat perang pada waktu sore, yaruhuha al-abdu, yaruhuha yang berangkat, ha kepada waktu rauhah pada waktu sore, al-abdu hamba fisabilillah di jalan Allah. Awil ghadwatu atau pada waktu pagi, berangkat pada waktu pagi untuk berjihad di jalan Allah, khairun lebih bagus minad dunya dari dunia, wama dan apa alaiha di atas dunia. Muttafaqun alaih. Wa an Salman dan dari Salman radhiyallahu an, semoga Allah meridainya, qala berkata Salman, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, ribatu yaumin wa lailatin, ya, menjaga baris depan, menjaga baris depan di medan perang, yaumin sehari, wa lailatin semalam, khairun lebih bagus min syiyami syahrin wa qiyamihi, lebih bagus pahalanya dari puasa sebulan penuh dan bangun malam sebulan penuh. Jadi jaga di baris depan saja di medan perang dalam waktu 24 jam ini, sehari semalam, itu pahalanya lebih besar daripada berpuasa sebulan penuh yang malam harinya kita gunakan untuk sholat beribadah kepada Allah full. Kalah berarti. Wa in mata, jika orang itu mati, ya, orang yang ada di garis depan itu mati, jaro alaihi amalu, berjalan alaihi atau berlari, mengalir alaihi kepada eman orang itu, amalu seluruh amal perbuatannya, alladzi kana ya'malu, yang kana ada orang itu ya'malu ia kerjakan, ya, selama hidup di dunia. Jadi jihad itu sebuah kebaikan. Orang yang mati ketika jihad, amalnya terus berjalan. Wa ujriya alaihi, dan dialirkan alaihi kepada orang itu, ya, kepada orang yang mati di jihad itu, rizkuhu, rizkinya,
wa amina dan dia itu aman al-fattan dari fitnah kubur. Itulah yang Allah akan berikan kepada orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amalnya terus mengalir kepada dirinya, terus diberi rezeki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya Allah yang tahu, dan juga dia selamat dari siksa kubur. Allah. Wa an Fadalah, dan dari sahabat Fadalah bin Ubaid radhiyallahu an, semoga Allah meridainya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, kullu mayyitin, setiap orang yang mati, yuhtamu, habis ya, terputus, ala amalihi, atas amalnya, illal murabita fi sabilillah, kecuali orang yang berjaga-jaga di medan perang ya, fi sabilillah, jihad karena Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu, maka sesungguhnya orang tersebut, yumna, dikembangkan, lahu, bagi al-murabit, amaluhu, amal-amalnya, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Wa yu'ammanu, dan dijaga, fitnatal qabri, dari siksa kubur, dari fitnah kubur. Jadi ada amal perbuatan yang ternyata berkembang ini, yunma, dikembangkan oleh Allah. Kalau orang jihad di jalan Allah pahalanya 100 misalnya, kemudian dia itu meninggal dunia. Ketika meninggal, amal yang 100 itu dikembangkan bisa menjadi 1000, 10.000, 100.000, bahkan jutaan, dikembangkan. Jadi kayak orang yang menanam bibit kebaikan, makin lama bibitnya itu makin berkembang, berdaun, bercabang, berbuah. Ya sama dengan bibit pahala orang yang jihad, meninggal orangnya, tetapi bibit amalnya terus berkembang, semakin banyak pahalanya, dan dia juga dijamin tidak akan diberi siksa kubur oleh Allah Subhanahu wa taala. An Utsman radhiyallahu an, dan dari sahabat Utsman radhiyallahu an, semoga Allah meridainya, qala, berkata Utsman, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, ribatu yaumin fi sabilillah, berjaga di garis depan di perang jihad fi sabilillah, khairun, lebih bagus, min alfi yaumin, dari 1000 hari, fima, di dalam apa, siwahu, selain ma, minal manazil, dari tempat-tempat yang lain. Satu hari jihad di jalan Allah itu lebih bagus dari mengerjakan apapun kebaikan saja di tempat lain yang durasinya itu 1000 hari. Ya Allah, ini ya, demikian dulu pembahasan tentang jihad sesi pertama ini. Wallahu a'lam bishawab.